Pernahkah Anda merasakan perubahan dalam hubungan Anda seiring berjalannya waktu? Apa yang dulu terasa seperti cinta mendalam dan kekaguman kini mungkin berubah menjadi frustrasi, jarak, atau bahkan kebencian. Banyak pasangan jangka panjang mengalami ini, dan itu bukanlah misteri. Ada alasan praktis di baliknya. Dalam video ini, kami akan mengungkap mengapa perasaan wanita terhadap suami mereka sering berubah seiring waktu dan, yang lebih penting, bagaimana pasangan dapat mengatasi tantangan ini untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena memahami wawasan ini bisa menjadi kunci untuk mengubah pernikahan Anda dan menemukan kembali cinta yang pertama kali menyatukan Anda. Sebelum memulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda dapat membantu saya terus menyebarkan pelajaran berharga. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. 1. Berlalunya waktu dan perubahan ekspektasi. Salah satu alasan paling mendasar mengapa wanita mulai merasakan keterputusan dari suami mereka adalah berlalunya waktu yang tak terelakkan. Ketika dua orang pertama kali bertemu dan jatuh cinta, hubungan mereka sering penuh dengan kegembiraan, gairah, dan rasa baru. Di awal, mereka melihat sisi terbaik satu sama lain, menerima keunikan dan ketidaksempurnaan pasangan sebagai bagian dari pesona mereka. Mereka dipenuhi harapan dan visi idealis tentang masa depan bersama, percaya bahwa cinta akan cukup untuk menghadapi segala rintangan. Namun, seiring berjalannya tahun, visi idealis ini mungkin mulai bertabrakan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab bertambah, tekanan eksternal, seperti tuntutan karir, tekanan finansial, atau membesarkan anak menjadi fokus utama, dan hubungan yang dulu terasa mudah kini membutuhkan usaha yang disengaja. Seiring manusia dewasa, mereka pasti berkembang, dibentuk oleh pengalaman, tantangan, dan pertumbuhan pribadi. Sayangnya, tidak semua pasangan tumbuh ke arah yang sama. Beberapa membentuk ikatan yang lebih dalam, sementara yang lain merasa semakin menjauh, tak mampu mendamaikan perubahan dalam kepribadian, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Di awal, seorang wanita mungkin mengagumi ambisi suaminya, sifat spontannya, atau kemampuannya membuat situasi serius menjadi ringan. Ia mungkin menganggap kebiasaan kecil suami menggemaskan, mungkin cara ia lupa menyimpan kaos kaki atau kecenderungannya menceritakan lelucon yang sama berulang-ulang. Namun, seiring waktu, apa yang dulu menawan bisa menjadi sumber frustrasi. Ambisi yang dulu dikagumi kini mungkin terasa seperti kecanduan kerja, membuatnya merasa diabaikan. Sikap ringan suami mungkin terlihat seperti ketidakbertanggang-angang atau ketidakmauan untuk menganggap sesuatu serius. Kebiasaan kecil yang dulu diabaikan kini mungkin terasa seperti sumber iritasi yang konstan. Seiring individu berubah, begitu pula ekspektasi mereka tentang cinta, kemitraan, dan pemenuhan emosional. Di awal pernikahan, seorang wanita mungkin mentoleransi keterampilan komunikasi suami yang buruk, keengganannya membantu di rumah, atau ketidaktersediaan emosionalnya. Namun, saat ia dewasa, ia mungkin mulai mengharapkan lebih. Bukan hanya dalam hal tanggung jawab bersama tetapi juga dalam kedalaman dan koneksi emosional. Banyak wanita mencapai tahap di mana mereka tidak lagi memiliki kesabaran untuk masalah yang belum terselesaikan atau gangguan kecil yang dulu tampak tidak signifikan. Mereka mendambakan hubungan yang terasa timbal balik, di mana mereka merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Selain itu, perubahan sosial dan pengalaman pribadi memengaruhi cara wanita memandang peran mereka dalam pernikahan. Di dekade sebelumnya, banyak wanita dikondisikan untuk menerima dinamika tertentu dalam hubungan. Entah itu suami sebagai pengambil keputusan utama, atau istri yang menanggung sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan emosional. Namun, seiring perubahan perspektif, banyak wanita mulai mengevaluasi ulang apa yang mereka inginkan dari hidup dan apakah pernikahan mereka selaras dengan keinginan tersebut. Jika mereka merasa stagnan, tidak didengar, atau tidak terpenuhi secara emosional, rasa keterputusan semakin dalam. Pada akhirnya, berlalunya waktu itu sendiri bukanlah masalah, melainkan bagaimana individu menavigasi waktu tersebut bersama. Pasangan yang terus memelihara hubungan mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan tumbuh selaras satu sama lain seringkali mempertahankan koneksi yang kuat. Namun, bagi mereka yang gagal mengatasi pergeseran bertahap dalam ekspektasi,
kebutuhan emosional, dan pertumbuhan pribadi, hasilnya seringkali adalah celah emosional yang melebar dan sulit dijembatani. 2. Perubahan peran dan ketidakseimbangan tanggung jawab. Seiring wanita bertambah usia, mereka sering menjadi lebih sadar akan perubahan dinamika dalam hubungan mereka, terutama dalam hal peran di dalam rumah tangga. Meskipun di awal pernikahan tanggung jawab mungkin tampak terbagi rata atau setidaknya terkendali, seiring waktu, banyak wanita mendapati diri mereka memikul jumlah pekerjaan yang tidak proporsional, baik secara fisik maupun emosional. Wanita sering diharapkan untuk mengelola berbagai peran yang menuntut, mulai dari mengatur karir dan keuangan hingga membesarkan anak, mengawasi pendidikan mereka, menjaga rumah, dan memastikan stabilitas emosional keluarga. Bahkan dalam hubungan modern di mana pria lebih terlibat dibandingkan generasi sebelumnya, seringkali masih ada ekspektasi mendasar bahwa wanita akan menjadi pengasuh utama, pengatur, dan pilar emosional rumah tangga. Pekerjaan tak terlihat namun krusial ini, yang sering disebut sebagai beban emosional, mencakup segala hal mulai dari mengingat ulang tahun dan menjadwalkan janji dokter, hingga menangani konflik antar anak dan mengelola kalender sosial keluarga. Dalam beberapa pernikahan, ketidakseimbangan ini menjadi lebih nyata saat anak-anak bertambah besar dan mulai mandiri. Meskipun orang mungkin berpikir bahwa tugas pengasuhan akan berkurang saat anak-anak menjadi lebih mandiri, kenyataannya peran seorang ibu seringkali hanya bergeser, bukan berkurang. Alih-alih memenuhi kebutuhan dasar mereka, ia kini mengambil tanggung jawab baru, membantu mengatasi perjuangan emosional, memberikan bimbingan akademis, dan merencanakan karir, seringkali sambil mengelola orang tua yang menua dan pekerjaan yang menuntut. Jika suami relatif pasif di bidang ini sepanjang pernikahan mereka, kontrasnya menjadi lebih jelas, dan ia mungkin mulai merasa sangat lelah dan frustrasi. Sumber kebencian yang signifikan dapat muncul ketika seorang wanita merasa bahwa ia memikul sebagian besar tanggung jawab ini sendirian sementara suaminya tidak menyadari atau tidak terlibat. Dalam beberapa kasus, pria mungkin berasumsi bahwa karena mereka menyediakan keuangan, kontribusi mereka sudah cukup, gagal mengenali beban mental dan emosional yang besar yang ditanggung istri mereka. Seiring waktu, dinamika ini dapat menciptakan keterputusan yang semakin besar. Seorang wanita yang dulu merasa dekat dengan suaminya, mungkin mulai merasa seperti menjalani hidup sebagai entitas tunggal dalam pernikahan. Beban emosional dari menjaga rumah tangga, merawat anak-anak, bekerja, dan seringkali mengelola kesejahteraan anggota keluarga lain dapat menjadi sangat berat. Ketika ada kekurangan kemitraan dalam tanggung jawab ini, seorang wanita mungkin mulai merasa tidak dihargai, tidak terlihat, atau tidak diapresiasi. Bobot dari mengelola semuanya dapat secara bertahap mengikis koneksi emosional yang dulu ia miliki dengan suaminya, membuatnya merasa semakin jauh darinya. Jika dibiarkan tanpa penanganan, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hubungan. Wanita yang merasa tidak didukung mungkin menarik diri secara emosional, menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi pada anak-anak, karir, atau kegiatan pribadi mereka, dan melepaskan diri dari koneksi pernikahan mereka. Dalam kasus terburuk, seorang wanita mungkin menyadari bahwa ia lebih bahagia atau lebih damai ketika suaminya tidak ada, menandakan keretakan yang lebih dalam hubungan. Dinamika yang berkembang ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak wanita, terutama dalam pernikahan jangka panjang, mendapati diri mereka mempertanyakan kebahagiaan dan pemenuhan dalam hubungan mereka. Ini menegaskan pentingnya komunikasi terbuka, tanggung jawab bersama, dan penghargaan timbal balik dalam memastikan bahwa kedua pasangan merasa dihargai dan didukung. Tanpa keseimbangan ini, kebencian dapat diam-diam terbangun seiring waktu, meninggalkan pernikahan yang dulu penuh cinta tegang di bawah beban ekspektasi yang tak terucapkan dan kerja yang tidak diakui. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. 3. Ketidakpuasan dalam hubungan intim. Keintiman seksual seringkali menjadi komponen penting dari pernikahan yang kuat dan memuaskan. Ini tidak hanya berfungsi sebagai koneksi fisik antara pasangan tetapi juga sebagai ikatan emosional dan psikologis yang memperkuat kedekatan, kepercayaan, dan kasih sayang timbal balik. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai faktor dapat menyebabkan penurunan keintiman, meninggalkan salah satu atau kedua pasangan merasa tidak terpenuhi, terputus, atau bahkan ditolak. Bagi banyak wanita, perubahan fisiologis yang disebabkan oleh penuaan, fluktuasi hormon, atau kondisi kesehatan seperti menopause dapat secara signifikan memengaruhi hasrat mereka untuk keintiman.
Penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan penurunan libido, kekeringan vagina, ketidaknyamanan selama hubungan intim, dan kelelahan secara keseluruhan. Selain itu, tekanan eksternal seperti tekanan pekerjaan, tanggung jawab pengasuhan, atau beban emosional dapat lebih lanjut mengurangi minat wanita dalam keintiman fisik. Di sisi lain, pria juga mungkin mengalami perubahan dalam kesehatan seksual dan perilaku mereka. Seiring bertambahnya usia, beberapa pria menghadapi penurunan kadar testosteron, disfungsi ereksi, atau kemampuan yang berkurang untuk mempertahankan keintiman seperti dulu. Dalam kasus lain, mereka mungkin menjadi jauh secara emosional, sibuk dengan pekerjaan, atau menganggap kehadiran pasangan mereka sebagai hal yang biasa, menyebabkan pengabaian yang tidak disengaja terhadap kebutuhan emosional dan fisik istri mereka. Ketika seorang suami tidak lagi menunjukkan kasih sayang melalui gerakan kecil, percakapan yang bermakna, atau kedekatan fisik, istrinya mungkin mulai merasa terisolasi secara emosional. Seiring keintiman berkurang, seorang wanita mungkin mulai merasa tidak diinginkan, tidak dihargai, atau terputus dari suaminya. Jika kebutuhan emosional dan fisiknya tidak terpenuhi dalam waktu yang lama, ia mungkin mulai mengalami frustrasi, kesepian, atau bahkan kebencian. Emosi ini dapat secara bertahap mengikis fondasi cinta dan persahabatan dalam pernikahan. Selain itu, kurangnya keintiman tidak hanya berdampak pada kamar tidur, seringkali merembes ke aspek lain dari hubungan. Tidak adanya sentuhan penuh kasih sayang, candaan yang menyenangkan, atau momen kerentanan yang dibagi dapat menciptakan celah emosional yang membuat kedua pasangan merasa terasing. Tanpa komunikasi terbuka dan usaha timbal balik untuk menghidupkan kembali keintiman, hubungan mungkin terus menderita, menyebabkan jarak emosional dan ketidakpuasan yang lebih besar. Pada akhirnya, mempertahankan keintiman dalam pernikahan membutuhkan usaha yang berkelanjutan, pemahaman, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing yang berubah. Percakapan jujur tentang hasrat, kekhawatiran, dan kesejahteraan emosional dapat membantu pasangan menavigasi tantangan yang tak terelakkan yang muncul. Mencari bimbingan profesional, menjelajahi cara baru untuk terhubung, atau sekadar berusaha menunjukkan penghargaan dan kasih sayang dapat sangat membantu dalam memulihkan kedekatan emosional dan fisik yang memperkuat pernikahan. 4. Konflik yang belum terselesaikan dan kurangnya komunikasi. Salah satu alasan paling umum pernikahan mulai memburuk adalah kerusakan komunikasi, terutama ketika hubungan menjadi nyaman dan stabil seiring waktu. Pada tahap awal hubungan, kedua pasangan sering berusaha untuk terhubung, mendiskusikan perasaan mereka, dan menyelesaikan konflik. Namun, seiring berjalannya tahun dan kegembiraan awal memudar, pasangan bisa jatuh ke dalam rutinitas yang kekurangan kedalaman percakapan yang bermakna. Ketika komunikasi goyah, masalah kecil yang awalnya tampak tidak signifikan seringkali dibiarkan tanpa penanganan. Masalah-masalah yang belum terselesaikan ini, baik tentang kekhawatiran sehari-hari, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, atau ketidaksepakatan yang berlangsung, dapat diam-diam menumpuk di latar belakang, tumbuh menjadi masalah yang lebih besar yang sulit diabaikan. Bagi wanita, terutama, merasa tidak didengar atau disalahpahami bisa sangat menyakitkan. Mereka mungkin mengemukakan kekhawatiran, frustrasi, atau kebutuhan emosional kepada pasangan mereka, hanya untuk merasa diabaikan atau tidak divalidasi. Seiring waktu, kurangnya validasi ini dapat menciptakan rasa keterpisahan emosional, karena mereka mulai menarik diri ke dalam untuk melindungi diri dari kekecewaan lebih lanjut. Perasaan tidak dilihat atau didengar seringkali diperparah oleh ketidakpedulian pasangan, atau kegagalan untuk mengakui bobot emosional dari masalah yang dihadapi. Ketika ini menjadi pola, koneksi emosional yang dulu mengikat pasangan mulai terkikis, meninggalkan ruang untuk ketidakpuasan dan frustrasi. Keterpisahan emosional ini dapat terwujud dalam beberapa cara. Awalnya, mungkin tampak sebagai ketidakpedulian halus dalam percakapan sehari-hari, atau usaha yang lebih jarang untuk terhubung secara pribadi. Namun, seiring waktu, ini dapat mendalam menjadi rasa kebencian dan kepahitan yang tumbuh, terutama jika masalah yang belum terselesaikan tetap tidak terucapkan. Masalah yang mungkin tampak kecil, seperti ketidaksepakatan tentang pekerjaan rumah atau cara menghabiskan waktu luang, bisa bertambah signifikan ketika diabaikan atau diremehkan berulang kali. Seiring konflik yang belum terselesaikan menumpuk, kepercayaan mulai terkikis, dan keterpisahan emosional menjadi lebih nyata. Berbagai masalah yang belum terselesaikan bisa sangat beragam, mulai dari tekanan finansial dan pendekatan pengasuhan yang berbeda, hingga pelanggaran kepercayaan yang lebih dalam, seperti perselingkuhan. Dalam banyak kasus,
Masalah-masalah ini tidak pernah didiskusikan atau diselesaikan sepenuhnya karena pasangan jatuh ke dalam pola penghindaran atau penyangkalan. Mereka mungkin takut mengemukakan topik sulit, khawatir itu akan memicu lebih banyak konflik, atau mereka mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya seiring waktu. Namun, penghindaran ini hanya memperdalam jurang, karena masalah yang belum terselesaikan tetap ada di latar belakang, terus-menerus menggerogoti fondasi hubungan. Bagi wanita, terutama, kurangnya pemenuhan emosional bisa terasa seperti kekosongan yang tumbuh dalam hubungan. Ketika kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi, mereka mungkin merasa terputus dan sendiri, bahkan ketika secara fisik hadir bersama pasangan mereka. Seiring waktu, jarak emosional ini dapat berkembang menjadi rasa tidak suka atau bahkan penghinaan. Pasangan yang dulu membawa sukacita dan kenyamanan kini mungkin terasa seperti sumber frustrasi atau kebencian. Jurang emosional ini bisa menjadi begitu lebar sehingga pasangan mungkin kesulitan mengingat bagaimana mereka pernah berkomunikasi secara terbuka dan penuh kasih sayang. Semakin lama konflik yang belum terselesaikan berlangsung tanpa ditangani, semakin sulit untuk menjembatani celah tersebut. Apa yang dimulai sebagai ketidaksepakatan kecil akhirnya bisa berubah menjadi jurang emosional yang dalam, membuat kedua pasangan bertanya-tanya apakah hubungan itu masih bisa diperbaiki. Dalam situasi ini, penting untuk menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, melainkan tentang mendengarkan, memvalidasi perasaan satu sama lain, dan bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang mengancam hubungan. Tanpa usaha ini, hubungan mungkin menjadi sumber rasa sakit daripada sumber dukungan dan kenyamanan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. 5. Pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Seiring bertambahnya usia, individu sering mengalami perjalanan pertumbuhan pribadi yang mendalam dan transformatif, yang terutama menonjol pada wanita. Seiring waktu, tantangan hidup, tonggak sejarah, dan transisi bertindak sebagai katalis untuk penemuan diri dan kesadaran diri. Wanita, khususnya, mungkin menemukan diri mereka dalam periode refleksi dan evaluasi ulang saat mereka menavigasi tahap-tahap selanjutnya dalam hidup. Bagi banyak orang, periode ini ditandai dengan rasa introspeksi yang mendalam, seringkali dipicu oleh peristiwa yang mengubah hidup atau perubahan perspektif yang halus. Salah satu transisi kunci yang dapat memicu rasa refleksi diri ini adalah pergeseran dari membesarkan anak-anak ke mengalami sarang kosong. Selama bertahun-tahun, wanita telah mendedikasikan banyak energi mereka untuk memelihara dan mendukung anak-anak mereka, menciptakan rasa tujuan dan pemenuhan yang kuat. Namun, saat anak-anak mereka tumbuh besar dan menjadi lebih mandiri, banyak wanita menghadapi pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi mereka. Tidak adanya tanggung jawab sehari-hari yang datang dengan keibuan dapat terasa membebaskan sekaligus meresahkan. Ini membuka ruang untuk refleksi pribadi tentang identitas mereka di luar menjadi ibu, pasangan, atau pengasuh. Seiring fokus pada anak-anak mereka berkurang, wanita mungkin merasa terdorong untuk menilai kembali tujuan, impian, dan keinginan mereka yang telah ditunda selama bertahun-tahun. Perubahan hidup lain, seperti transisi dalam karir, gaya hidup, atau minat pribadi, juga bisa menjadi pemicu kuat untuk pertumbuhan pribadi. Kesadaran bahwa hidup itu terbatas menjadi lebih jelas saat wanita mendekati usia parubaya, memicu keinginan untuk mencari pemenuhan dan tujuan di luar apa yang secara tradisional mendefinisikan mereka. Keinginan untuk perubahan ini dapat terwujud dalam banyak cara, mulai dari mengejar jalur karir baru, hingga menjelajahi hobi atau hasrat yang telah lama terlupakan. Saat mereka melalui proses ini, wanita mungkin menemukan kekuatan, bakat, dan minat baru yang tidak pernah mereka miliki waktu atau kesempatan untuk menjelajahi sebelumnya dalam hidup. Di tengah perkembangan pribadi ini, banyak wanita mulai mengevaluasi ulang hubungan mereka. Mereka mungkin mempertanyakan apakah mereka benar-benar puas dalam pernikahan atau kemitraan mereka, terutama jika mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain, seperti anak-anak atau pasangan mereka. Pergeseran fokus ini dapat membawa rasa kejelasan, mengungkapkan keinginan untuk kemandirian, petualangan, dan pemenuhan diri yang dulu ditekan. Saat mereka melihat ke dalam, mereka mungkin merasakan tarikan dari kehidupan yang benar-benar milik mereka, satu di mana mereka tidak hanya didefinisikan oleh peran mereka dalam keluarga atau hubungan. Kesadaran bahwa mereka telah mengorbankan begitu banyak dari diri mereka untuk orang lain dapat menyebabkan rasa kekecewaan.
Bagi wanita yang telah mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk kesejahteraan pasangan mereka, mungkin ada rasa frustrasi yang tumbuh jika mereka merasa pasangan mereka tidak mengalami proses pertumbuhan yang serupa atau tidak berusaha untuk berinvestasi dalam hubungan. Mereka mungkin mulai merasa bahwa pasangan mereka telah stagnan, meninggalkan mereka untuk bergulat dengan kebutuhan dan keinginan mereka yang berkembang sendirian. Ini dapat menciptakan perasaan jarak emosional, terutama jika komunikasi dan dukungan timbal balik kurang. Pada akhirnya, periode pertumbuhan priptis adalah tentang menemukan kembali diri sendiri, menghadapi keinginan tersembunyi, dan merangkul rasa tujuan baru. Wanita mungkin merasa dorongan untuk melepaskan diri dari batasan peran masa lalu mereka dan menjelajahi kemungkinan baru. Ini adalah waktu reinvensi dan pembebasan, di mana wanita memiliki kesempatan untuk memupuk kebahagiaan mereka, terlepas dari ekspektasi eksternal atau norma sosial. Proses transformatif ini, meskipun menantang, dapat mengarah pada kehidupan yang lebih kaya, lebih memuaskan, yang sangat selaras dengan diri sejati mereka dan aspirasi mereka. 6. Perubahan penampilan fisik dan daya tarik. Daya tarik dalam sebuah hubungan jauh lebih dari sekadar penampilan fisik. Itu berakar dalam koneksi emosional, psikologis, dan relasional. Namun, seiring wanita bertambah usia, mereka sering mengalami perubahan fisik yang signifikan yang dapat memengaruhi rasa diri mereka dan persepsi mereka tentang daya tarik. Perubahan ini mungkin termasuk penambahan berat badan, munculnya kerutan, perubahan bentuk tubuh, dan perubahan tekstur kulit, di antara tanda-tanda penuaan lainnya. Meskipun perubahan fisik ini adalah bagian alami dari proses penuaan, mereka dapat memicu perasaan tidak aman dan ketidakpuasan. Bagi banyak wanita, perubahan ini dapat menyebabkan pergeseran dalam cara mereka memandang diri mereka sendiri, dan tidak jarang bagi mereka untuk berjuang dengan harga diri saat mereka menerima realitas baru ini. Mereka mungkin mulai merasa kurang menarik bagi pasangan mereka, terutama jika mereka merasa bahwa kasih sayang dan kekaguman yang dulu ditunjukkan pasangan mereka telah berkurang seiring waktu. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa sebagai fisik yang diinginkan atau dihargai seperti dulu, itu dapat memiliki efek mendalam pada harga dirinya. Selain itu, wanita mungkin menemukan bahwa suami mereka juga telah mengalami perubahan dalam tingkat kasih sayang, perhatian, atau daya tarik fisik mereka. Ketika seorang suami tidak lagi menunjukkan tingkat penghargaan atau kehangatan yang sama seperti ketika mereka lebih muda, itu dapat menciptakan jarak emosional. Kurangnya perhatian ini mungkin terwujud dalam cara yang halus, seperti lebih sedikit pujian, kurangnya kedekatan fisik, atau penurunan momen intim. Tidak adanya penegasan ini dapat membuat seorang wanita merasa terputus dan terisolasi secara emosional. Keterpisahan emosional ini dapat memperkuat perasaan tidak menarik, membuatnya mempertanyakan tidak hanya penampilan fisiknya tetapi juga nilai dalam hubungan. Ketika seorang wanita merasakan kurangnya minat atau kasih sayang dari pasangannya, itu dapat memunculkan ketidakamanan yang mendalam tentang kelayakan cinta dan kekaguman. Kekhawatiran ini, meskipun berasal dari perubahan fisik, seringkali diperparah oleh kurangnya dukungan emosional dan validasi dari pasangan yang mungkin sibuk dengan perubahan atau tantangan hidupnya sendiri. Akibatnya, dinamika daya tarik dalam hubungan dapat bergeser, menjadikannya masalah yang kompleks dan kadang-kadang sulit untuk dinavigasi. Dalam situasi ini, efek emosional dan psikologis dari penuaan pada daya tarik sama pentingnya dengan perubahan fisik, dan memahami keseimbangan halus dari kasih sayang, komunikasi, dan harga diri menjadi penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan mendukung. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. 7. Tekanan finansial dan gaya hidup. Tekanan finansial adalah salah satu faktor paling signifikan dan meresap yang dapat memberikan tekanan besar pada pernikahan. Seiring pasangan bertambah usia, mereka pasti menghadapi tanggung jawab yang semakin besar untuk mengamankan masa depan finansial mereka, terutama dalam hal menabung untuk pensiun. Prospek ketidakamanan finansial di masa depan, dipasangkan dengan ketegangan mengelola pengeluaran saat ini, dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang meningkat. Di atas itu, banyak pasangan menghadapi beban tambahan dari mengelola utang, baik itu pinjaman mahasiswa, hipotek, atau saldo kartu kredit, dan biaya yang meningkat untuk membesarkan anak-anak, yang kadang-kadang terasa seperti rintangan finansial yang tak teratasi. Ketika tujuan dan prioritas finansial tidak selaras dalam pernikahan, perbedaan ini dapat menyebabkan jurang yang melebar. Tidak jarang pasangan berjuang dengan ketidaksepakatan tentang bagaimana uang harus dihabiskan, ditabung,
atau diinvestasikan. Satu pasangan mungkin ingin hidup di masa sekarang, memprioritaskan pengalaman atau barang material, sementara yang lain mungkin fokus pada tujuan jangka panjang, seperti menabung untuk pensiun atau membeli rumah. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketegangan dan frustrasi, karena setiap pasangan mungkin merasa disalahpahami atau diabaikan dalam prioritas mereka. Bagi wanita, khususnya, yang sering memikul sebagian besar tanggung jawab keuangan keluarga, ketegangan ini dapat mendalam. Banyak wanita mendapati diri mereka mengelola anggaran rumah tangga, menyeimbangkan tagihan, dan memastikan ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, orang tua yang menua, dan rumah tangga. Jika mereka merasa bahwa pasangan mereka tidak berkontribusi secara setara pada stabilitas keuangan keluarga, baik melalui kurangnya pendapatan atau kegagalan untuk secara aktif mengelola uang, itu dapat menyebabkan perasaan kebencian dan frustrasi. Mereka mungkin merasa seolah-olah beban tekanan finansial secara tidak proporsional ada di pundak mereka, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan yang sulit diatasi. Jurang finansial ini juga dapat meluas ke beban emosional yang ditimbulkan oleh stres finansial. Wanita yang sudah memikul beban mengelola keuangan mungkin mengalami rasa kelelahan emosional, karena mereka menyeimbangkan kehidupan profesional mereka, tugas domestik, dan beban mental dari kekhawatiran tentang kesejahteraan finansial keluarga. Seiring waktu, stres yang terakumulasi ini dapat terwujud dalam perasaan isolasi dan kerusakan komunikasi, karena kedua pasangan berjuang untuk mengatasi kebutuhan dan keinginan mereka, akhirnya melemahkan hubungan. Selain itu, ketegangan dari tekanan finansial mungkin memperburuk masalah mendasar lain dalam hubungan. Seiring pasangan berdebat tentang masalah keuangan, mereka mungkin mulai lebih fokus pada perbedaan mereka dan kurang pada koneksi emosional yang awalnya menyatukan mereka. Pergeseran ini dapat menyebabkan kurangnya keintiman, penurunan kepercayaan, dan perasaan kebencian, akhirnya mengancam stabilitas pernikahan itu sendiri. Tanpa percakapan yang terbuka dan jujur serta visi bersama untuk masa depan finansial mereka, stres dari mengelola keuangan, sayangnya, dapat menjadi sumber perpecahan utama daripada alat untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dan lebih kohesif. 8. Kebutuhan akan rasa hormat dan kesetaraan. Salah satu kebutuhan emosional mendasar bagi wanita dalam pernikahan adalah rasa hormat. Seiring wanita bertambah usia, mereka sering mendapatkan kesadaran yang lebih mendalam tentang nilai mereka dan cara mereka diperlakukan oleh pasangan mereka. Kesadaran ini menjadi sangat nyata di tahap-tahap selanjutnya dalam hidup ketika pengalaman akumulasi dari pernikahan, karir, dan pertumbuhan pribadi menjadi sorotan. Bagi banyak wanita, keinginan untuk merasa dihormati dan dihargai dalam pernikahan mereka menjadi semakin penting saat mereka menavigasi kompleksitas penuaan, perubahan kesehatan, dan tujuan pribadi yang berkembang. Rasa hormat, dalam konteks ini, melampaui sekadar kesopanan atau penghargaan di permukaan. Ini mencakup pengakuan atas usaha mereka, pengakuan atas individualitas mereka, dan validasi atas kebutuhan dan keinginan emosional mereka. Dalam pernikahan, ini berarti benar-benar mendengarkan pendapat mereka, menghormati keputusan mereka, dan menghargai kontribusi mereka, baik dalam mengelola rumah tangga, membesarkan anak-anak, atau membangun karir. Ketika wanita merasa bahwa perspektif dan kontribusi mereka dianggap remeh atau diabaikan, itu dapat menyebabkan rasa jarak emosional dan keterputusan yang semakin besar. Seiring bertambahnya usia, banyak wanita juga merefleksikan hidup mereka dan menilai rasa pemenuhan mereka dalam pernikahan. Mereka mulai menyadari pentingnya kesetaraan, di mana kedua pasangan berkontribusi dan saling mendukung, tidak hanya dalam hal stabilitas finansial atau tugas fisik, tetapi juga dalam kemitraan emosional dan mental. Jika seorang wanita merasakan kurangnya rasa hormat dari suaminya atau merasa bahwa perannya diremehkan, itu dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kebencian, dan akhirnya penarikan diri secara emosional. Jarak emosional ini sering disertai dengan kerinduan akan koneksi dan pemahaman yang lebih dalam. Jika dinamika pernikahan telah bergeser seiring waktu, dengan istri merasa kurang dilihat atau dihargai, itu bisa menjadi sulit baginya untuk terus berinvestasi secara emosional dalam hubungan. Keinginan untuk saling menghormati dan kesetaraan tidak hanya penting untuk kesejahteraan emosional tetapi juga untuk memupuk keintiman, kepercayaan, dan komunikasi dalam pernikahan. Selain itu, seiring wanita bertambah usia, mereka mungkin mengembangkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap sikap masyarakat terhadap penuaan dan peran gender. Mereka mungkin merasa lebih kuat bahwa mereka pantas dihormati atas pengalaman hidup yang mereka bawa, dan mereka mungkin mencari hubungan, baik romantis, keluarga, atau sosial, yang menghormati nilai dan kontribusi mereka. Di fase hidup ini,
Kedua pasangan perlu mengenali dan menghargai kekuatan dan tantangan unik yang datang dengan penuaan dan bekerja sama untuk memastikan bahwa saling menghormati dan kesetaraan tetap menjadi pusat ikatan mereka. Ketika rasa hormat dan kesetaraan hadir, itu memupuk lingkungan dukungan emosional, di mana kedua pasangan merasa aman, dihargai, dan terhubung. Fondasi ini memperkuat pernikahan dan memungkinkan pertumbuhan dan kasih sayang yang berkelanjutan, memastikan bahwa kedua pasangan dapat berkembang di tahap-tahap selanjutnya dalam hidup mereka, aman dalam pengetahuan bahwa kebutuhan emosional mereka dipenuhi dan dihormati. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. 9. Keinginan untuk perubahan dan pengalaman baru. Seiring wanita bertambah usia, keinginan untuk perubahan dan pengalaman baru dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mungkin telah mendedikasikan banyak energi mereka untuk membesarkan anak-anak, membangun karir, dan mengelola tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Namun, seiring waktu berlalu dan anak-anak bertambah besar atau kemandirian diperoleh, mereka sering mendapati diri mereka merindukan sesuatu yang lebih. Sesuatu di luar rutinitas yang telah mendefinisikan sebagian besar kehidupan dewasa mereka. Keinginan untuk perubahan ini dapat mengambil banyak bentuk, dari kerinduan akan kebebasan dan petualangan hingga kebutuhan mendalam untuk pertumbuhan dan eksplorasi pribadi. Wanita mungkin merasakan tarikan kuat untuk bepergian, mempelajari keterampilan baru, atau sekadar melangkah keluar dari zona nyaman mereka untuk merangkul hal yang tidak dikenal. Perasaan ini sering muncul dari kesadaran yang tumbuh bahwa hidup itu terbatas dan bahwa ada begitu banyak lagi yang bisa dialami di luar yang sudah dikenal. Wanita mungkin mulai mempertanyakan situasi mereka saat ini dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar hidup selaras dengan hasrat dan aspirasi mereka. Mereka mungkin mendambakan kegembiraan dari petualangan spontan, sensasi mempelajari sesuatu yang baru, atau kepuasan mencapai sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari pencapaian masa lalu mereka. Saat mereka merefleksikan berlalunya waktu, gagasan tentang waktu yang semakin menipis dapat memicu keinginan mendesak untuk membuat perubahan dan merangkul peluang yang mungkin pernah mereka tunda atau abaikan. Namun, keinginan untuk pengalaman baru ini juga dapat membawa ketegangan dalam pernikahan, terutama jika suami mereka tidak berbagi atau memahami aspirasi ini. Jika pasangan seorang wanita menolak perubahan atau lebih memilih mempertahankan status quo, wanita tersebut mungkin merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi memenuhinya. Keterputusan ini dapat menciptakan rasa jarak emosional, karena keinginannya untuk petualangan atau pertumbuhan pribadi mungkin dilihat sebagai gangguan terhadap dinamika hubungan yang sudah mapan. Dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan atau pemahaman ini dapat membuat wanita merasa bahwa pernikahan mereka menghambat mereka dari mewujudkan potensi penuh mereka, meninggalkan mereka dengan perasaan frustrasi, kesepian, atau ketidakpenuhan. Jika keinginan untuk perubahan tetap tidak terpenuhi, itu mungkin menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar atau bahkan evaluasi ulang terhadap hubungan itu sendiri. Wanita yang merasa tidak didukung dalam mengejar pengalaman baru mungkin mempertanyakan apakah mereka benar-benar dapat berkembang dalam batasan kemitraan yang tidak selaras dengan kebutuhan mereka yang berkembang. Dalam beberapa kasus, ketegangan ini dapat menghasilkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang batasan pribadi, hubungan, dan pengejaran aktualisasi diri. Pada akhirnya, keinginan untuk perubahan dan pengalaman baru dapat menjadi katalis yang kuat untuk pertumbuhan, tetapi membutuhkan pemahaman, komunikasi, dan dukungan dari kedua pasangan untuk memastikan bahwa hubungan berkembang seiring dengan transformasi pribadi yang datang dengan penuaan. Seperti yang telah kita jelajahi, pergeseran dalam hubungan jangka panjang seringkali berakar pada tantangan praktis, perubahan ekspektasi, keterputusan emosional, konflik yang belum terselesaikan, dan pertumbuhan pribadi. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa dengan pemahaman, komunikasi, dan usaha timbal balik, pasangan dapat membangun kembali dan memperkuat ikatan mereka seiring waktu. Apa yang telah Anda pelajari dari video ini? Bagikan di kolom komentar satu wawasan kunci yang beresonansi dengan Anda dan sesuatu yang akan Anda praktikkan dalam kehidupan Anda sendiri. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten yang lebih mendalam. Terima kasih telah menonton.